Dari koran Bali Express, jaminan investasi Bahlil kunci regulasi tambang, batalkan skema migas di sektor mineral batubara. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memberikan jaminan kepastian hukum mutlak bagi pelaku usaha di sektor tambang mineral batu bara. Pemerintah secara resmi membatalkan rencana adaptasi skema bagi hasil migas gross split untuk sektor pertambangan guna menepis kekhawatiran para investor. Poin penting, jaminan regulasi stabilitas sektor pertambangan, tidak ada perubahan formula. Bahlil menegaskan aturan perhitungan dan kontrak berlaku saat ini tidak akan diotak-atik demi menjaga konsisten. Bla 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 bla. Oke lah. Tapi dari postingannya, gambarnya, investor rebut masuk, Bahlil garansi kontrak tambang Indonesia nggak bakal diotak-atik. Ya, sangat menguntungkan perusahaan tambang sih Pak. Tapi yang jadi masalah, apakah menguntungkan untuk masyarakat sekitarnya Pak? Itu juga perlu dipantau dan dilihat lah Pak, jangan sampai merugikan warga sekitar atau merugikan negara Pak, apalagi negara malah bahaya Pak. Cuman kalau Bapak Bahlil berkata gitu, mungkin bisa menarik investor, mungkin. Kita lihat aja apakah bisa menarik investor lagi masuk ke Indonesia. Karena yang terdengar adalah ada pemain-pemain dari Singapura yang memainkan barang-barang Indonesia, dibeli di Singapura, dijual mahal, harus melewati Singapura. Ya belum tahu, belum terbukti, tapi kalau itu benar terjadi sih, kejadiannya sama kayak kejadian Soros, kita yang dihancurkan. Ya, semoga pemerintah sadar dan mulai mengambil tindakan. Baca dari IDX, 65 emiten gelar buyback senilai 65,34 triliun, realisasi baru 30%. Untuk buyback Pak ya. Ya bagus sih Pak, karena itu akan bisa mendongkrak harga saham, karena perusahaan mulai buyback semua. Berarti kita nggak tergantung dengan MSCI dan FCI, walaupun itu berpengaruh, cuman kita sudah menunjukkan individu kita. Ya tetap MSCI itu acuan, cuman ya tidak bergantung sekali gitu Pak. Karena kita sudah di range kemarin ada 8 emiten yang dikeluarkan. Ya semoga aja harga saham naik. Next ke postingan berikutnya. Dari Metro TV, Prabowo Subianto menilai tidak ada masalah dengan kunjungan ke luar negeri. Menurutnya, di tengah dinamika geopolitik yang tidak menentu, Indonesia harus tetap menjaga hubungan baik dengan semua negara. Presiden menyebut kehadiran Indonesia dalam undangan beberapa negara menjadi bagian dan upaya membela kepentingan rakyat dan memelihara hubungan baik seluruh negara. Kalau kunjungan negara itu hal wajar sih Pak untuk seorang presiden, karena kita emang butuh hubungan bilateral. Itu hal wajar. Cuman kalau ngambil keputusan Pak, tolong dipikir lagi manfaatnya untuk Indonesia apa. Karena Bapak berkali melakukan hal yang seharusnya kita nggak perlu. Contoh BOP kita nggak perlu masuk Pak. Nggak ya, walaupun ada, kalau katanya orang sih buy of product, dan emang jual beli sih di situ, tapi nggak ada kepentingan kita masuk situ Pak. Kita nggak masuk aja tuh nggak masalah. Kita ke dunia ketiga, santai aja Pak. Terus untuk setiap kunjungan kita harus belajar bahasa yang Bapak kunjungi.
Itu yang saya agak bingung, Pak. Kalau Bapak ke Afrika terus kita harus bicara kocak, Pak. Next, tolong dipikir dulu, Pak, kalau mau berstatement. Tujuannya baik, tapi kalau tidak tepat sasaran juga agak jadi lucu itu, Pak. Oke, kita cari lagi. Postingan lagi. TV One News TV. Yang jelas bukan dari TV One. Nah, kita lihat beritanya. Hutang RI naik, DPR RI minta pemerintah genjot pajak dari rakyat untuk menjaga fiskal. Pasti jadi kontroversi ini, Pak. Tapi ya mau gimana? Memang itu jalan keluarnya. Kalau masyarakat sih kalau bisa nggak sampai naik, nggak naik lah harga apa itu, pajaknya nggak naik. Tapi kondisinya yang nggak memungkinkan kita untuk tidak menaikkan pajak karena 80% APBN kita, APBD kita itu dari APBN kita itu dari pajak. Solusinya ya harus dirubah apa? Ya ekspornya diperbesar dalam bentuk bahan jadi bukan bahan mentah. Tapi itu butuh proses panjang yang jangka pendek ya memang harus naikkan pajak yang mungkin agak kontroversial di masyarakat. Nah, berarti kan Bisri Mulyani Menkyu yang lama kan bener naikkan pajak 12 itu, Pak. Ketika Bapak turunkan ya agak aneh sih, Pak. Terus keluarnya jadi ya program-program yang mengeluarkan biaya banyak. Ya agak aneh sih, Pak. Kalau ini jadi dinaikkan ya sama aja kayak Bu Sri Mulyani kemarin. Dan memang harusnya naik. Walaupun kontroversi ya emang harus naik karena beban-beban yang terlalu besar. Apalagi dolar naik, semua naik, kita pasti fiskalnya nggak kuat. Kalau menurut pendapat saya, Pak, ya mau nggak mau kita hemat, Pak. Program-program yang membengkak atau untuk jangka pendek, kita butuh jangka pendek untuk survive dari kondisi sekarang. Mau nggak mau program-program yang biayanya besar agak dikurangi lah, dievaluasi, Pak. Kemarin juga udah ditemukan di Ketua BGN ternyata bermain di situ. Kalau semua program Bapak semuanya bermain, habis, Pak. Fiskal kita pasti habis. Bukan untuk ke masyarakat, tapi buat proyeknya orang-orang gitu, Pak. Next. Nah, ini info Jawa Tengah ini agak lucu sih. Bagi saya sih agak lucu. Ini tentang kasus dari info Jawa Tengah, kasus pembelian Pertalite menggunakan jerigen ini menjadi sorotan publik setelah bergulir di Pengadilan Negeri Medan. 2 warga didakwa melanggar Undang-Undang Migas karena membeli sekitar 20-25 liter BBM bersubsidi. Dalam persidangan terungkap adanya perbedaan keterangan antara saksi kepolisian dan isi berita acara pemeriksaan. Majelis hakim bahkan sempat mempertanyakan sejumlah aspek dalam proses penanganan perkara tersebut. Penasihat hukum menilai pasal yang ditetapkan terlalu berat karena ancamannya mencapai 6 tahun penjara, denda 60 miliar. Mereka menyebut terdakwa diduga dijadikan tumbal sementara kedua warga itu berharap memperoleh putusan yang adil. 25 liter Pertalite. Mobil aja segitu, Pak. Logikanya seperti itu. Tapi emang secara hukum sih emang melanggar. Apapun alasannya. Cuman kan ya ada sedikit. Hukum kan nggak kaku-kaku kayak gitu sih, Pak. Ada nilai nurani yang dikedepankan. Kalau hukum 25 liter di kasusan hukum bayar 60 miliar. Buset. 60 miliar, Pak. 25 dikali 10.000 itu cuma 250.000, dendanya 60 miliar. Wow. Sedangkan
koruptor yang merugikan negara triliunan kena denda. Kasus yang kemarin ada yang kena denda nggak sampai ratusan juta, Pak. Hukumannya cuma 5 tahun, ada pemenggal apa, jadinya mungkin 3 tahun, 1 tahun. Kan aneh Pak, kocak. Kok bisa 250.000 kena hukuman 60 miliar? Wow. Ya lucu, Pak, jadinya. Walaupun secara undang-undang memang pelanggaran karena itu memang undang-undang migas. Tapi ya masa sih, Pak? Dibebankan segitu. Ya Allah. Jadinya kocak. Lucu. Kenapa? Yang korupsi besar-besaran, korupsi triliunan itu hukumannya nggak segitu berat perbandingannya, Pak. Lain 250 ke 60 miliar ini udah nggak masuk akal. 5-6 tahun. Wow. Wah. Mind blowing, Pak. Lah, yang membedakan adalah satu. Yang 25 liter ini yang hanya 250.000 rupiah, ini pengacaranya hebat gitu aja. Karena ya logikanya dia 250, Pak, untung berapa sih? Paling 50.000. Nah, yang korupsi negara, jual-jual tambang negara itu apa enggak triliunan, itu aja di penjara cuma hampir sama 5 atau 6 tahun. Tapi kan mungkin ya dibandingkan lah, Pak. Saya juga bisa mikir, Pak. Masa ya tega sih dibebankan dengan undang-undang yang sangat berat, sedangkan yang triliunan itu koruptor itu diminta keringanan karena mereka bisa ambil pengacara yang bagus, yang jelas harganya mahal, dia ambilnya juga banyak, bayar pengacaranya juga bisa. Nah ini, Pak, 250.000 sewa pengacara nggak cukup, Pak. Untungnya cuma 50.000. Ya ampun, Indonesia. Kocak. Next. Liputan 6, dari Liputan 6. Respon isu demo besar, TNI pastikan pasukan siap dikerahkan. Aduh. Gimana ya, Mas? Maksudnya gini, Pak. Ini kan demo mahasiswa, ya bener beberapa hari yang lalu itu emang banyak penunggangan dan banyak video yang menampilkan bahwa situ ada penunggangan dan dari pihak-pihak yang mengamankan. Maksudnya gini, kalau TNI turun, apa enggak terlalu berisiko sih, Pak? Ya balikan lagi bahwasanya kalau urusan dalam negeri itu dari kepolisian, bukan dari TNI. Supaya disjobnya itu jelas bahwasanya TNI menangani ketika ada invasi dari luar, ada serangan dari luar, menjaga negara, keutuhan negara ini. Dan untuk dalam negeri seharusnya ada dari kepolisian. Siap nggak siap, kepolisian harus siap. Karena ya akan rancu dan freak atau benturannya akan besar. Karena yang terjadi di luar negeri ketika angkatan bersenjata turun bukan dari kepolisian, yang terjadi bentrokannya akan lebih keras karena bisa ada terjadi bentrokan antara TNI dengan polisi atau TNI dengan mahasiswa. Itu sangat rawan sih, Pak. Bener, Pak. Sangat rawan. Ketika ditunggangi itu ledakannya itu akan lebih besar daripada mahasiswa berhadapan dengan polisi. Bukan saya mengharapkan ada. Kalau saya ingin itu demo damai, dan kebanyakan mahasiswa atau yang murni menyuarakan untuk rakyat, menyuarakan suara, itu kebanyakan itu damai, Pak. Tapi ketika ditunggangi, yang kita nggak bisa kontrol, karena ketika
masa itu, apalagi kalau sudah sore, dari pagi sampai sore, risiko ditungganginya besar. Kalau TNI juga ikut masuk pengamanan, bentrokannya akan lebih besar. Memang tujuannya mungkin membantu polisi, karena beberapa kasus kemarin ada tindakan-tindakan dari kepolisian yang berlebihan ketika menangani demo. Tapi akan lebih berisiko ketika Bapak TNI ikut juga masuk pengamanan demo. Sangat ketika ditunggangi provokator-provokator yang bukan dari pendemo, yang hanya ingin chaos, itu akan besar, Pak, terlalu berisiko. Jadi saya sebagai, ya mohonlah kalau bisa TNI jangan masuklah pengamanan. Bukan saya meragukan TNI, enggak, tapi kalau ketika ada benturan itu akan sangat keras. Itu ya semoga aja kalau ada demonya berjalan damai, dan dari kepolisian bisa mengamankan, atau paling tidak hingga tidak ada penyusup loh. Banyak penyusup yang bikin chaos itu. Ya sudahlah, kita lihat aja. Semoga aja Indonesia tetap damai, ekonomi kembali normal, kita bisa kerja cari uang dengan damai tanpa ada bentrokan. Kalau ini bentrokan atau demo ini menjadi rusuh, pasti ekonomi akan jatuh. Dan ini timingnya sangat berdekatan, dari indeks harga saham turun, terus perang di Timur Tengah yang akhirnya minyak jadi mahal, ditambah lagi rupiah melemah. Kalau ini terjadi demo besar dan kerusuhan, wah ekonominya yang kacau, Pak. Bener, Pak, ekonominya akan jatuh. Investor pasti lari, karena satu, keamanan di Indonesia itu jaminan investor untuk masuk. Ya semoga kita doakan, semoga tidak terjadi apa-apa. Amin. Next.